Cek, 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 cek. Udah ini jelas. Shalom anak-anak, anak-anak kami yang ada di rumah. Mari kita persiapkan diri kita untuk ibadah hari ini. Sikap beribadah bagaimana? Duduk rapi, ajak orang tua. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Doa dimulai. Amin. Anak-anak kami dipersiapkan untuk ayat hafalan kita bulan ini, yaitu tertulis pada Mazmur 148 ayat 6. Bagi yang hafal boleh hafal, bagi yang belum hafal buka dulu buku Alkitabnya. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik semua, mari kita mengangkat pujian ini. Semuanya pasti tahu lagu ini. Ayo semuanya semangat ya untuk Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa, sikap berdoa, lipat tangan, berdiri kita semua ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita semua berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami, mari kita hukum Taurat pada hari ini ibadah kita, yaitu tertulis pada Tita keempat. Ada yang hafal? Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan pada saat ini. Marilah kita berdoa untuk melakukan seturut dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo kita nyanyi lagi anak-anak. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita berdiri semuanya. Sikap berdiri.
Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Pada bulan ini, ayat hafalan kita yaitu tertulis pada Mazmur 148 ayatnya yang ke-6. Ada yang tahu anak kami? Semua tahu, pintar semuanya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo semuanya nyanyi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Semua bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita ulangi sekali lagi. Semua berdiri. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Langsung pengumuman kah? Ada pengumuman? Adik-adik, siapkan kitab sucinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat dulu pujian ini.
baca kitab suci, doa tiap hari, Persembahan doa ya. tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Yuk kita siapkan hati kita sebelum kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Kita berdoa, lopit tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk malam yang sudah kami lewati. Kami tahu Tuhan, sepanjang malam gelap Tuhan melindungi, menyertai, bahkan Tuhan juga memulihkan tenaga kesehatan kami. Hingga pagi ini kami dapat bangun dengan penuh sukacita. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Karenanya Bapa, siapkan hati kami, buka hati pikiran kami, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pagi anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat semuanya. Sudah duduk dengan baik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mana Alkitabnya nak? Nah, Alkitabnya yang akan kita baca hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius. Perjanjian lama apa baru ya? Ya semua pasti tahu ini pasti perjanjian baru ya. Matius 13 ayat yang ke 32 hingga 33. Matius 13 ayat 32 sampai dengan ayat 33. Ina akan bacakan dari sini. Nah, anak-anak di rumah boleh membacanya juga dekat mama papanya. Yuk kita baca sama-sama ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, ada yang suka bertanam-tanaman? Atau ada yang suka makan tapai? Begini, sekarang selama masa COVID mulai bulan Maret yang lalu,
Ibu-ibu itu semua lalu kecanduan bertanam-tanam. Teristimewa tanaman bunga. Anak-anak suka tanaman bunga? Pasti ada yang suka dan ada yang tidak terlalu suka. Tapi yang pasti, kenapa orang suka bertanam taman? Karena bunga itu kalau dia berbunga akan menjadi indah, menyenangkan hati, menyegarkan mata. Nah, namun demikian, anak-anak sekalian, tidak semuanya tanaman loh ada bijinya. Ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji. Nah, dalam firman Tuhan hari ini diumpamakan biji sesawi kecil. Pernah lihat enggak biji sesawi? Atau biji yang paling kecil yang kamu tahu apa? Siapa yang pernah makan jambu biji? Nah, bijinya agak gede. Siapa yang pernah makan anggur? Bijinya juga gede. Tapi kalau yang namanya biji sesawi itu di dalam Alkitab dikatakan amat sangat kecil. Tapi kalau dia sudah tumbuh, dia bisa menjadi pohon yang besar. Bahkan kalau dia sudah bertumbuh semakin besar di dalam Alkitab dikatakan bisa loh cabang-cabangnya menjadi tempat burung hinggap. Pernah lihat burung hinggap di pohon? Kenapa dia bisa hinggap di situ? Ya, karena pohonnya kuat. Karena pohonnya kuat. Nah, biji tanaman ada yang besar, ada yang kecil, bisa ditanam, tumbuh, lalu besar dan menghasilkan buah. Kalau ini bunga, karena ini bukan tanaman asli, dia hanya bisa kita lihat keindahannya saja. Namun anak-anak sekalian, biji yang tumbuh bisa bertambah besar, namun kita bisa kecewa loh kalau tanaman itu tidak menghasilkan apa-apa seperti yang kita harapkan. Lalu kita akan menggerutu di dalam hati, ini tanaman ini dari dulu segini aja enggak tambah-tambah gedenya, enggak berbuah-buah, begitu ya. Tentu ada sebab. Kenapa tanamannya enggak mau tumbuh dengan baik? Pertama mungkin kita kurang memperhatikannya. Kalau musim kemarau kita enggak siram, padahal dia butuh air loh. Ya, tanaman itu butuh air pada musim kemarau. Lalu dia akan layu, kering, bahkan ada tanaman yang sampai mati. Nah, tetapi kalau kita merawatnya saat-saat dia memerlukan air seperti musim kemarau, kita siram penuh kasih, dia pasti akan tumbuh dengan baik. Atau bahkan juga dia akan berbunga seperti yang kita impikan. Ya. Tanaman diibaratkan oleh Tuhan Yesus itu adalah seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita dapatkan sedikit demi sedikit. Awalnya karena kita masih kecil, kita dapatkan di rumah dari ayah ibu atau mama papa atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Mula-mula kan kita diajar berdoa. Waktu inang kecil ada doa loh yang begini. Met tawon, benias rohakon, sasadaho Yesus, dongaku tok-tok. Nah itu juga kita ucapkan berulang-ulang, sudah merupakan firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan kita akan bertambah pada saat kita sudah mulai tumbuh kembang kita seiring dengan waktu, mulai dari rumah, terus kita diantar papa mama ke sekolah minggu. Adik-adik rindu enggak ke sekolah minggu?
rindu tentunya kan, tapi karena situasi kita tidak dapat berkumpul dulu mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, firman Tuhan supaya bertumbuh dan berkembang kita bisa dapatkan di rumah melalui mama papa. Yang sudah besar, yang sudah pintar baca, kamu bisa baca sendiri di rumahmu masing-masing. Tuh, bilang mama papa, ada itu ayat-ayat harian yang boleh kita baca di rumah. Di mana Inang? Ada tuh namanya apa ya? Almanak tahun ini belum datang. Tapi ada yang namanya buku kalau bahasa Batak itu pajonok atau mendekat. Nah, di situ ada firman Tuhan yang bisa kita baca sendiri satu ayat setiap hari. Nah, itulah yang menjadi pupuk sehingga firman Tuhan yang ada di dalam hati kita semakin besar. Nah, kalau sudah besar gimana dong? Ya berbuah tentunya nanti. Buahnya di mana? Buahnya nyantel di tangan. Iya. Buahnya di mana? Nyantel di mata. Iya. Nyantel di kaki. Iya. Oh, masa iya? Firman Tuhan buahnya itu lewat mata, kaki, tangan dan lain sebagainya. Inang, iya. Dengan firman Tuhan yang sudah tumbuh di dalam hati kita tadi, buahnya lewat mata. Kita nggak suka pakai mata kita itu lihat yang kurang baik, tidak baik. Lewat mulut kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Nah, itu dia buahnya. Terus tumbuhnya di tangan. Kita tidak lagi suka pegang, ambil yang bukan hak kita. Terus buahnya lewat kaki apa Nang? Buahnya lewat kaki itu kita tidak akan lagi pergi ke tempat-tempat yang kurang pantas untuk kita datangi. Emang ada Nang? Ada. Terutama saat ini masa-masa pandemi COVID-19. Ada yang gak pantas kan yang kita pergi menggunakan kaki? Ada. Kalau anak-anak kecil dilarang untuk mengelompok-kelompok lalu bermain melampaui batas. Nah, itu juga akan membuat tanaman yang tumbuh mulai subur tadi lewat kaki itu bisa layu. Tanaman yang tumbuh lewat tangan tadi itu mulai layu dan akhirnya bisa mati. Nah, kamu pernah merasa kecewa karena tanamanmu rusak dan mati? Pernah. Orang tuamu juga akan merasa kecewa kalau tanamannya, siapa tanamannya? Kita tadi. Kalau kita tidak tumbuh dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan yang sudah memberi kita kehidupan. Nah, kalau tanaman sudah mati masih bisa dihidup lagi enggak? Kalau dirawat terus pasti bisa. Kalau sudah layu dia akan tumbuh lagi. Nang, kalau udah malas-malasan seperti ini karena COVID enggak pernah lagi ke gereja, bisa seger enggak? Bisa. Nah, caranya gimana tadi? Kita baca sendiri firman-Nya atau minta dibacakan papa mama karena kita belum bisa membaca sendiri. Lalu berdoa sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Itu lagu kita yang terakhir tadi. Yuk kita nyanyikan dulu sekali lagi Kak Riris, yuk dengan gembira lagu tadi. Bang Amos, musiknya Bang Amos.
Ayo baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh imannya dengan baik. Lalu apa? Kita akan mendapatkan buah-buah dari menanam tanaman tadi dengan subur, membaca kitab suci tadi dengan baik. Apa buahnya? Pertama, buahnya itu adalah iman percaya kita kepada Tuhan yang selalu pelihara kehidupan kita. Lalu buah-buah kebaikannya apa? Nih ya, Inang ucapkan pelan-pelan, lambat-lambat dari sini. Buah kebaikannya adalah kita akan menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Siapa tuh Bu orang tua? Papa mama, guru, bahkan semua orang-orang yang ada di sekitar kita yang lebih tua umurnya dari kita. Jadi bukan hanya papa mama nang, bukan. Orang yang lebih tua dari kita itulah orang tua. Kemudian yang kedua, buah dari iman percaya kita tadi yang dipupuk dengan baik itu sayang pada teman. Enggak suka bertengkar. Sayang kepada teman, enggak suka membohonginya. Sayang kepada teman, mau nolong apa yang bisa kita tolong. Misalnya nang apa? Kan temen nih sama-sama bermain. Terus yuk kita aja lomba lari yuk, sekali ke sana, dari sini ke sana, siapa yang lebih dulu sampai, yuk lari. Di tengah jalan temannya jatuh, luka lututnya, lalu ada sedikit darahnya. Kita dengan kasih, penuh rasa persahabatan, penuh rasa sayang, kita bersihkan deh luka temannya, kita tolong berdiri. Nah, itulah yang namanya suka menolong. Kemudian apalagi nang buahnya? Buah yang ketiga ialah kita menjadi anak yang rajin. Tapi rajin dalam hal positif loh. Misalnya apa nang? Kita rajin belajar meskipun situasinya saat ini kita belajarnya di rumah. Tapi kan ada dikirim sama guru-gurunya, bapak ibu gurunya, pekerjaan-pekerjaan sekolah kan. Kita kerjakan aja dengan baik. Malah untung loh kamu ngerjakannya di rumah karena papa mama bisa bantu. Hah? Iya, karena papa mamanya bisa bantu. Kakak abang atau tante namboru kah ada di rumah itu lalu bisa bantu. Ya. Kemudian sudah rajin belajar tadi, rajin berdoa. Ya, berdoanya kapan aja Nang? Kan kalau berdoa yang pokok itu kan kita begitu bangun berdoa, ucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kapan lagi Nang? Ya berdoanya ketika kita mau makan.
Kan yang kecil-kecil udah bisa kan, kayak Inang sudah ucapkan tadi itu doa waktu Inang kecil itu ada satu sampai sekarang Inang ingat. Metawon bainias rohakon sasadaho Yesus dongaku tok tong. Ya. Nah, terus doanya kapan lagi Nang? Sudah siang, sore, menjelang malam kita makan dulu kan, ya berdoa lagi. Doanya boleh itu juga kayak Nang, boleh, Tuhan tahu apa isi hatimu, ya. Mau tidur berdoa lagi. Kenapa Nang? Supaya kita dapat tidur dengan baik dan tetap dipelihara oleh Tuhan. Itulah buah dari biji iman yang kecil tadi itu. Kalau dipelihara dengan baik, dia akan tumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik pula. Pasti semua senang kalau tanamannya berbuah dengan baik. Oke? Yuk kita berdoa. Semoga buahmu nanti, buah tanamanmu berbuah dengan baik, teristimewa buah imanmu. Yuk kita berdoa yuk, lopit tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan yang indah hari ini. Kami mau Tuhan seperti biji sesawi yang tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Kelak kami semua anak-anak sekolah minggu akan membuahkan kebaikan-kebaikan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah kebaikan, sehingga firman Tuhan tidak berlalu demikian saja. Kami terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan kita akan bernyanyi kembali. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita semuanya berdiri, ulangi pujian ini. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk kita berdoa ya. Sudah dilopit tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat pagi. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Oke, bye.